Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Selasa pagi memberangkatkan jemaah calon haji asal Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sebelum upacara pemberangkatan yang dipimpin oleh Menteri Agama, satu persatu calon haji yang berada di Pondok Asrama Haji Pondok Gede menjalani pemeriksaan dengan menggunakan alat detektor logam. Tidak hanya itu, sejumlah barang bawaan calon jamaah haji pun tidak luput dari pemeriksaan petugas. Rencananya sekitar 4.000 calon haji kloter pertama asal Indonesia akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dari jumlah yang berangkat menuju Tanah Suci tersebut, 393 calon haji berasal dari Jakarta. Kita bersyukur hari ini secara serentak akan diberangkatkan 11 kloter setidak-tidaknya dari tanah air menuju Tanah Suci yang akan berangkat dari 9 embarkasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, selain Jakarta, embarkasi Jakarta juga embarkasi Medan, lalu juga Batam, Padang, juga embarkasi Bekasi, Solo, Surabaya, Mataram, Lombok, dan Makassar. Jadi tidak kurang dari 4.459 jamaah haji hari ini akan menuju Tanah Suci. Kloter pertama jemaah calon haji embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur diberangkatkan pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dari Halim Perdana Kusuma. Jemaah calon haji kloter pertama dilepas langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Kesehatan Nila F. Muluk dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ada 3 kloter yang diterbangkan pada Selasa 9 Agustus, yakni 2 kloter embarkasi Jakarta dengan maskapai Garuda Indonesia, 1 kloter embarkasi Bekasi dengan maskapai Saudi Airlines. Jadwal keberangkatan jemaah haji menyesuaikan dengan slot kedatangan di Madinah dan Jeddah yang telah ditentukan pihak Arab Saudi. Sementara itu sebanyak 445 calon jamaah haji kloter pertama Jawa Barat berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Calon jemaah haji Kabupaten Garut ini telah menjalani karantina sehari di embarkasi Bekasi. Calon jamaah haji Jawa Barat menumpangi pesawat Saudi Airlines Boeing 747 seri 400. Mereka didampingi 5 pemandu haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Total ada 68 kloter yang berangkat dari tanggal 9 Agustus hingga 5 September 2016 dengan jumlah 30.428 jemaah. Semua penerbangan menggunakan Saudi Airlines dan diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Khususnya di Bandara Halim itu akan diberangkatkan sejumlah 114 kloter dengan total jamaah 48.186. Kita akan diberangkatkan dengan masing-masing tiap hari itu 3 pesawat dari Garuda dan ada pesawat dari Saudi Arabia. Kemudian masing-masing pesawat berjenis Boeing 777 dan Boeing 747 seri 400. Roni Satria di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan Wida Subianto di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kita ke Roni terlebih dahulu. Selamat siang Roni. Ya, apakah semua kloter pertama ini sudah diberangkatkan? Selamat siang Ratu, benar sekali bahwa semua kloter pertama dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini telah berangkat. Tadi kloter pertama untuk embarkasi Jakarta di Pondok Gede telah berangkat pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dengan jumlah jemaah 393 orang. Sementara itu untuk pada pukul 10.30 merupakan kloter pertama Jawa Barat yang berasal dari embarkasi Bekasi di mana mereka berjumlah 445 orang. Dan semuanya berangkat tanpa ada permasalahan kesehatan. Tadi saya sempat mengkonfirmasi hal tersebut dengan pihak Humas PPIH Jakarta di mana tidak ada permasalahan kesehatan bagi para calon jemaah haji ini karena kemarin telah melakukan pemeriksaan kesehatan terakhir di embarkasi masing-masing di mana mereka juga harus menyampaikan riwayat kesehatan mereka dan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa mereka layak untuk diterbangkan. Dan
Mereka selain itu juga harus melengkapi dokumen-dokumen baik berupa paspor termasuk juga identitas gelang, di mana nantinya ini yang menjadi hal terpenting ketika saat mereka menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Dan tadi pada pukul 4 pagi di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur juga melakukan pelepasan secara resmi yang dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dan juga ada Menteri Kesehatan Nila F. Muluk dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mereka memberikan masukan ataupun wejangan kepada para calon jemaah haji ini untuk tetap menjaga kesehatan karena ini merupakan hal terpenting, Ratu, di mana nantinya ibadah haji ini sangat menguras tenaga yang tentunya umumnya para calon jemaah haji ini adalah mereka yang sudah lanjut usia dan ini sangat penting sekali untuk nantinya bagaimana perbedaan suhu yang ada di Indonesia dan juga di Arab Saudi. Selain itu juga untuk menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, termasuk juga nantinya bagaimana mereka menuruti ataupun ikut dalam aturan yang ada dilakukan oleh para pembimbing ataupun pemandu haji yang di setiap penerbangan ataupun setiap kloter itu ada 5 orang pemandu haji yang akan membantu mereka atau membimbing para jemaah haji ini selama melakukan ibadah di Tanah Suci, Ratu. Ya, Roni, meskipun tidak ada kendala kesehatan begitu dari embarkasi Jakarta dan juga Jawa Barat, apakah ada kendala-kendala lain begitu dan juga bagaimana antisipasi untuk para jamaah calon haji lainnya yang nanti akan masuk karantina dan juga berangkat esok hari? Iya, setiap harinya memang ada sekitar 2 kloter yang masuk untuk ke embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur. Kemarin juga saya sempat mewawancarai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Abdurrahman Harun, di mana ia menyebutkan bahwa mereka telah mengantisipasi sekiranya ada kendala-kendala terkait dengan visa karena beberapa kloter ataupun untuk bercermin dari tahun sebelumnya ini merupakan suatu isu yang cukup bermasalah sehingga para calon jemaah haji ini sempat tersendat ataupun ditangguhkan keberangkatannya. Namun kali ini sejauh ini tidak ada masalah tersebut terjadi di Jakarta khususnya, di mana mereka yang untuk kloter pertama dan hingga beberapa kloter ke depan semua urusan visa ataupun keberangkatan mereka sudah aman, tinggal menunggu kedatangan ataupun mereka masuk ke dalam embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur ini untuk melakukan proses karantina selama 24 jam, pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan dokumen serta bagaimana untuk mereka beristirahat dan juga tidak steril dari aktivitas ataupun dari keluarga mereka. Terima kasih, Ratu. Ya, baik, terima kasih Roni. Kalau tadi dari Jakarta ini tidak ada kendala kesehatan dan juga visa. Bagaimana dengan di Surabaya, Wida Subianto? Berbeda dengan di Jakarta, Ratu. Pasalnya 4 calon jemaah haji asal embarkasi Surabaya kloter pertama atau kelompok terbang pertama ini 4 calon jemaah asal Sumeneb tidak bisa berangkat hari ini. 3 diantaranya sakit dan 1 dinyatakan meninggal dunia ketika sebelum melakukan perjalanan ke asrama haji Sukolilo ini. 3 yang sakit ini diantaranya 2 dinyatakan belum melakukan suntik meningitis karena memang ada panggilan mendadak ketika masuk sebagai calon jemaah haji kloter pertama ini. Kemudian yang satunya ini memang dinyatakan sakit dan masih membutuhkan proses perawatan. Namun begitu belum melakukan suntik meningitis sebagai salah satu vaksin wajib mengikuti haji maupun umroh. Ini dinyatakan pihak kesehatan di sini masih bisa mengejar untuk keberangkatan tahun ini. Pasalnya proses meningitis sendiri ini diprediksi bisa selesai selama 10 hari. Artinya selama 10 hari ketika dilihat perkembangan vaksinnya sudah bisa memenuhi syarat masuk ke Kerajaan Arab Saudi sebagai calon jemaah haji, maka calon jemaah haji kloter pertama ini bisa mengikuti kloter berikutnya. Sementara yang sakit juga begitu, Ratu, sejauh ini masih dalam perawatan meskipun tidak di Rumah Sakit Haji Sukolilo namun masih dalam pengawasan tim penyelenggara pelaksana dari ibadah haji ini sendiri. Sementara itu bagaimana untuk keberangkatan calon jemaah haji lainnya? Tepat pukul 8.45 tadi, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik terus berkumandang di asrama haji Sukolilo ini. Pasalnya sekitar 441 calon jemaah haji yang seharusnya 445 karena 4 tidak berangkat ini sudah diberangkatkan dengan 10 bus menuju Bandara Internasional Juanda, langsung diberangkatkan oleh Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan juga Saifullah Yusuf. Ini merupakan perjalanan pertama dari 441 calon jemaah haji dari embarkasi Surabaya yang tidak hanya berasal dari Jawa Timur namun juga dari Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur yang memang berangkat dari Surabaya menuju ke Tanah Suci. Langkah awalnya memang
menuju ke Bandara Internasional Juanda, namun begitu langsung tanpa transit menuju ke Madinah untuk berikutnya sampai nantinya mengikuti proses haji sampai selesai begitu. Kemudian bagaimana untuk kloter berikutnya? Saya ingin mengajak Anda melihat lebih dekat suasana di Asrama Haji Sukolilo saat ini, tampak lenggang karena memang kloter 2, 3, dan 4 rencananya baru akan datang sore ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kloter ketiga ini berasal lanjutan dari Sumeneb, kemudian Pamekasan dan juga Surabaya. Rencananya mereka datang sore ini, kemudian untuk keberangkatnya sama 24 jam besok, yakni pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ratu. Ya, Wida, sementara itu bagaimana dengan pelayanan dari haji tahun ini? Apakah menurut pengamatan Anda di sana? Yang terpenting, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah masalah visa. Ketika kemarin kami mendata, ini dari 64 kloter yang ada di embarkasi Surabaya ini yang terselesaikan untuk kemarin, ini masih 34 kloter. Hari ini ada berita baik bahwa 3.000 visa ini sudah selesai, artinya sekitar 17.000 visa dari 27.000 jamaah yang ada di embarkasi Surabaya ini sudah selesai dan nantinya masih melakukan perjalanan dari Jakarta untuk berikutnya sampai ke Surabaya dan bisa langsung dibagikan ke calon jemaah haji ketika nanti sudah sampai di Asrama Haji Sukolilo. Sekali lagi dari 27.000 calon jemaah haji embarkasi Surabaya, 17.000-nya visanya sudah selesai. Artinya masih ada PR sekitar 1.000 visa yang ini masih dinanti-nantikan oleh calon jemaah haji dan juga panitia penyelenggara ibadah haji tentunya agar calon jemaah haji ini bisa mendapatkan visa dan bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun begitu, pihak penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya menyatakan dipastikan 100% calon jemaah haji akan berangkat meskipun saat ini visanya belum selesai 100%. Ratu. Ya, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Wida Subianto di Surabaya. Dan sebelumnya ada Roni Satria dari Jakarta. Terima kasih.